pemirsa, perkenalkan nama saya Winner Franz Alexander Simarmata. Saya merupakan mahasiswa Institut Setiami Kampus Bekasi A yang sedang melakukan tugas pada mata kuliah Pendidikan Pancasila guna mewawancarai masyarakat secara umum tentang persepsinya terhadap masyarakat. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang merupakan saudara saya. Narasumber, silakan. Perkenalkan, nama saya Olivia Clarita. Saya di sini sebagai narasumber dari Winner Franz Alexander. Mohon bantuannya untuk berkenan membantu memberikan jawaban yang semampunya saja. Oke. Marilah kan. Yang pertama pertanyaannya, pernahkah Anda mendengar istilah Pancasila? Kapan pertama kali Anda mendengar istilah Pancasila itu? Pada waktu apa? Istilah Pancasila sudah pasti pernah didengar, dan itu didengar dari bangku sekolah dasar sudah pasti ya. Di sekolah dasar kita sudah mempelajari mengenai tentang Pancasila, karena Pancasila itu diperkenalkan semenjak kita berada di sekolah dasar. Gitu. Baiklah. Menurut sepengetahuan Anda, apa sebenarnya pengertian secara umum dari Pancasila itu? Pancasila merupakan ideologi dari Indonesia. Pancasila itu merupakan dasar dan arah tujuan di mana itu menjadi pedoman rakyat Indonesia. Bisakah Anda menyebutkan sila-sila dalam Pancasila? Mohon sebutkan satu persatu secara berurutan. Apakah Anda cukup lancar atau tersedak-sedak? Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut perkiraan Anda, apakah ada kalangan masyarakat di sekitar Anda yang kurang memahami tentang nilai-nilai Pancasila? Boleh disebutkan contohnya, terutama pada kalangan masyarakat yang mana saja? Untuk saat ini, kalau untuk kalangan pasti remaja ya. Remaja itu tuh biasanya itu tuh untuk di kalangan saat ini tuh sudah mulai melupakan di mana nilai-nilai Pancasila. Menurut saya sih contohnya itu tuh seperti sekarang itu tuh remaja-remaja sekarang itu tuh ketika kita bertemu nih dengan anak-anak yang di bawah umur, mereka itu tuh masih kurang hormat terhadap orang yang lebih tua. Begitu contoh kecilnya. Menurut pendapat Anda, seberapa pentingkah setiap warga negara Indonesia perlu mengetahui dan memahami serta mengamalkan tentang nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila itu? Apa alasannya? Sangat penting pasti, karena yang utama Pancasila itu merupakan ideologi dari Indonesia, di mana itu menjadi tujuan atau asas atau dasar dari masyarakat Indonesia dalam berperilaku, terutama sopan santun, berperilaku kepada yang lebih tua, kepada sesama. Itu udah pasti. Menurut pengamatan Anda, bagaimana kondisi penerapan nilai-nilai luhur Pancasila oleh masyarakat di sekitar Anda pada akhir-akhir ini? Apakah semakin meningkat atau justru semakin memudar? Mohon dapat diceritakan? Akhir-akhir ini ya, akhir-akhir ini menurut saya, apalagi sekarang sedang dengan kondisi seperti ini ya, karena tidak bisa langsung bertemu dengan sesama kita gitu kan, akhir-akhir ini seperti kurang kurang adanya sosialisasi antara kita bermasyarakat, karena mereka itu tuh cenderung di rumah melihat TV, bermain sosial media. Apalagi sekarang tuh remaja yang lebih cenderung aktif terhadap sosial medianya, bukan terhadap lingkungan sekitarnya gitu. Kalau menurut
saya. Bisakah Anda menyebutkan beberapa contoh kejadian yang terjadi di sekitar Anda yang menunjukkan bahwa terjadinya peristiwa itu adalah dikarenakan kurangnya dipahami nilai-nilai Pancasila oleh masyarakat? Contoh kecilnya ya, contoh sederhananya yaitu seorang anak yang dimana dia sering membantah terhadap orang tuanya, tidak hormat. Bagaimana mungkin sedangkan dimulai dari keluarga saja sudah tidak hormat terhadap orang tua, bagaimana dia terhadap orang dunia luar gitu. Karena pada dasarnya itu tuh sopan santun itu tuh harus dimulai dari keluarga sendiri. Begitu menurut saya. Menurut pendapat Anda, bagaimana cara agar setiap warga negara Indonesia dapat mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila? Pertama harus dimulai dari keluarga terlebih dahulu, sudah pasti. Seperti yang saya katakan tadi, dimana anak itu tuh harus diajarkan mengenai budi pekerti, sudah pasti. Nilai-nilai Pancasila, mereka harus memahami terlebih dahulu itu tentang Pancasila. Karena percuma jika mereka hafal nih tentang Pancasila, tapi mereka tidak mengerti arti dari Pancasila itu sendiri. Jadi yang pertama itu tuh harus mengerti, memahami makna dari Pancasila itu sendiri, lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja langkah-langkah yang Anda sarankan agar warga bangsa Indonesia ini dapat hidup rukun, damai, sehingga rakyat dapat lebih terjamin dalam berusaha dan berkarya menuju terwujudnya masyarakat dan negara yang adil, makmur, dan sejahtera? Langkah-langkah itu sudah pasti. Yang sudah pasti itu, yang paling pasti ya ini, memahami Pancasila ini. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia itu tuh dikenal oleh dunia luar akan sopan santunnya. Indonesia itu tuh terkenal akan sopan santunnya. Jadi yang paling pasti Pancasila dalam penerapannya sehari-hari, di mana orang tua juga memperkenalkan bagaimana berbicara yang baik, bagaimana berkomunikasi yang baik, bagaimana berperilaku yang baik terhadap orang tua, baik terhadap orang tua maupun terhadap sesamanya, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Yang tidak perlu langsung ke dunia luar begitu, bagaimana kita berperilaku terhadap tetangga gitu sih kalau menurut saya. Dimulai dari diri sendiri dan keluarga dulu begitu. Baik Kak, terima kasih telah berkenan meluangkan waktunya dan telah berkenan membantu memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan dalam wawancara ini. Terima kasih. Sekian hasil wawancara saya tentang prasasti terhadap Pancasila. Saya ucapkan terima kasih.